nggak bakal ada habisnya. Peternakan pertanian itu termasuk kebutuhan pokok jatuhnya kan. Kita pengen memang pengkurban ini merasakan benar-benar berkurban. Perkenalkan, nama saya Ulul Alba Putra. Saya pengelola usaha Kurbandong. Kurbandong ini adalah usaha peternakan domba. Nah, kalau yang kita jalanin sekarang ini kan di penggemukan. Kalau yang saya tahu itu ada penggemukan, ada breeding, ada milking. Kapasitas kandang ini 250 ekor. Kita baru ngisi di 180 ekor. Kenapa kita memilih penggemukan? Karena kita pengen ngasih hewan ternak yang berkualitas. Di sini kan kita ada 2 hektar lahan rumput odot, ya kita pakai rumput odot. Terus yang kedua, ada banyak pabrik tahu, ya kita pakai ampas tahu. Jadi kalau pakan kan sebenarnya untuk domba ini banyak ya, ada jenisnya ya. Ada onggok dan lain sebagainya lah. Kalau yang dipakai farm ini rumput odot, ampas tahu, sama konsentrat tambahan. Pagi ampas tahu, jam 10 rumput odot, jam 1 ampas tahu, jam 4 rumput odot. Malam nggak ada, malam puasa. Target kita untuk di tahun pertama memang di penggemukan, yang kedua nantinya di breeding. Terus yang ketiga, karena kita dapat tempat yang lumayan bagus ya, rencananya kita mau bikin edu farm. Kalau untuk produk turunannya nantinya itu kita ada akikah sama karkas. Kalau sekarang ini kita hanya menyediakan domba untuk kurban tahun 2026. Salah satu keresahan kita adalah ya masih banyak pengkurban ini kecewa karena pertama, domba yang udah dipilih biasanya yang dikirim tidak sesuai. Misal dipilih domba di online itu putih atau hitam, tiba-tiba yang datang warna abu-abu misal ya. Nah, terus yang kedua ya misal dari sisi bobot rataan di 25, ternyata kok yang datang kok kecil. Biasanya masih banyak keresahan-keresahan kayak gitu. Pengkurban ini merasakan benar-benar berkurban karena kan yang pertama udah ngumpulin duit ya, biasanya udah ngumpulin duit, terus tiba-tiba kok hewan kurbannya datang malah nggak sesuai ekspektasinya. Nah, terus yang kedua ya kita pengen emang setransparan mungkin lah. Jadi misal 37 kilo ya yang dibayarkan itu 37 kilo. Ketiga adalah ya kita pengen pengkurban ini merasakan lebih rasanya nilai tambah berkurban, bukan hanya mengeluarkan uang. Pengennya ada rasa sayang bener-bener ketika berkurban. Jadi kalau kita pengen menyarankan menjauh-jauh hari itu memilih hewan ternaknya. Jadi biar merasakan kayak punya anabul gitu loh, kayak punya anabul, dia ditengok ke sini bisa sembari main juga kan, ngelihat view di sini. Jadi ketika dikurban emang bener-bener kerasa gitu sih. Pemasaran kita di Jabodetabek. Nah, pemesanan dari kita di sini udah free biaya perawatan sama biaya pengiriman ke tempat. Saya kuliah di perikanan tahun 2017 lulus. Saya kerja di pabrik bagian PPIC, terus lanjut ke sales mobil. Selanjutnya ngurusin kurang lebih 5 tahun beberapa usaha. Peternakan domba, kambing perah, habis itu ada tanaman hias, ada kafe juga. Setahun lalu itu saya jualan domba untuk kurban, menjadi reseller lah istilahnya. Itu setahun alhamdulillah penjualannya bagus. Akhirnya saya menemukan partner untuk diproduksi penggemukan domba. Suka dukanya di bisnis ini apa, Pak? Wah, banyak sih. Pertama kalau kita salah perhitungan ya lumayan lah kerugiannya. Terus yang kedua ya kalau memang harus benar-benar ada rasa memilikinya ke hewan, itu sangat berpengaruh. Jadi lagi kesel aja hewan juga bisa tahu gitu. Kayak di bulan apa ya, di bulan Februari kemarin lah, kondisi kita lagi pusing. Terus yang kedua posisi hujan kan, odot basah semua. Habis kita sebagai founder pusing, anak-anak kandang juga pusing, itu sangat berpengaruh ke hewan ternak. Opportunity-nya yang pertama kita ngebuka peluang buat reseller ya, reseller. Terus yang kedua untuk pengembangan produk, kayak di sini kan kita emang ada lahan 2 hektar odot yang nantinya itu tuh ketika selesai masa kurban di 6 bulan sebelum kurban tahun berikutnya itu kan kosong kan, itu kita open opportunity itu buat kerjasama lah di situ, di lahan itu kita kerjasama buat silase bareng atau
mau menanam apa itu juga bisa gitu sih. Mitos atau fakta? Apa tuh? Ada yang bilang peternakan itu jalan untuk jadi cepat kaya. Mitos. Sebenarnya ya kalau dibilang fakta ya banyak juga yang cepat kaya, cuman bangkrut juga banyak dari peternakan. Tinggal balik lagi kita bagaimana kita mendalami peternakan ini sendiri sih. Saya pribadi sih kalau ditekunin pasti ketemu jalannya sih. Benarkah ternak yang dikasih pakan lebih banyak pasti tumbuh lebih cepat? Enggak juga. Itu mitos sih. Harus diukur itu sebenarnya kebutuhan nutrisi hewan ternaknya sendiri itu lebih efisien. Kalau kenyang tuh bukan berarti nutrisinya bisa keserap, tergantung apa yang dia makan sih. Kadang kan teori sama praktek itu tinggal disesuaikan di lapangan sih sebenarnya. Ya pengalaman masing-masing, pengalaman daerah masing-masing. Kalau kandang kurang bersih, apa benar ternak tetap bisa sehat-sehat aja? Enggak sih. Kalau kandang tetap harus bersih karena memang ya namanya hewan ternak ya sama kayak kita kan, kalau kamar jorok aja kan kita nggak nyaman lah ya, begitupun hewan ternak sih. Kenapa ini dimasuki di kandang kayak gini kan? Tujuannya penggemukan, biar fokus ke makan, pergerakannya tidak banyak lah. Terus selanjutnya banyak orang bilang peternakan itu bisnis kotor. Mungkin itu dulu kali ya, maksudnya ya beberapa tahun lalu, cuman kalau aku lihat sekarang anak-anak muda juga udah Gen Z gitu udah bergerak ke peternakan dan keilmuannya udah semakin terbuka dan peluang-peluangnya juga semakin besar, karena pertanian itu termasuk kebutuhan pokok jatuhnya kan. Jadi ya bisnis yang menurut saya itu nggak bakal ada habisnya. Jangan lupa mampir ke Kurban Dong, ada di Gunung Wangun, dan jangan lupa tahun ini kurban dong, masa iya nggak kurban? Di mana ada nohobo, di situ ada cuan. Mantap.